dengan jumlah SDM kurang, tapi kita membawahi 2 wilayah di mana dua-duanya ini memiliki objek vital. 1 bandara, 1 pelabuhan internasional yang akan insya Allah diresmikan di bulan Maret ini atau tahun inilah kalau tidak ada halangan oleh Presiden. Bahwa kejaksaan itu hanya sebagai di bidang penuntutan saja. Iya, Pak. Padahal kejaksaan ini luas. Sekilas saya sampaikan Mas Diki 2022. Saya nggak akan panjang lebar. Saya kemas semua kegiatan yang kita lakukan menjadi program yang namanya Trisab. Apa tuh Trisab? 3 SAB lah. Saatnya Adiaksa berbicara dengan tagline bicara yang hangat agar mudah diingat. Saatnya Adiaksa beraksi, aksi kami nyata bukan retorika. Saatnya Adiaksa berbagi untuk sesama. Assalamualaikum. Siap, Bapak. Mohon izin, Pak. Gimana, siap Mas Diki? Alhamdulillah, Pak. Siap, Pak. Silakan duduk, Pak. Oke, terima kasih. Saya izin duduk ya, Pak. Iya. Sebelum kita mulai nih, Pak, ada satu nih senjata andalan kita. Nah, ini wajib. Masa pandemi harus pakai ini. Harus. Ini menjaga kesehatan kita ini. Siap. Sebelumnya informasi juga ya buat teman-teman Adiaksa maupun yang nonton podcast ini, kami satu kantor Kejaksaan Negeri Mempawah kemarin sudah melakukan tes swab antigen. Jadi insya Allah aman dan hasilnya pun kemarin alhamdulillah semua pegawai dan honor juga negatif. Izin Bapak boleh dilepas? Siap Bapak. Dilepas, kita boleh pakai senjata kita hari ini, Pak. Iya. Oke, Pak. Sudah sip? Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore nih, Pak? Siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman Adiaksa di luar sana dan teman-teman masyarakat. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini pertama kalinya, Pak ya? Pertama kali. Jadi ini pertama kalinya perdana Bapak, Pak Didi ataupun Pak Kajari Mempawah datang di podcastnya Ngobrol Santai ya, Pak ya, di podcastnya Kejaksaan Negeri Mempawah. Jadi Bapak ini sedikit cerita ya. Bapak udah beberapa bulan menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah. Dari awal Bapak sudah melihat-lihat sebelumnya dari dulu ya Pak. Kita ini udah punya podcast, tapi dari kemarin-kemarin itu belum intens rekamannya. Ini dan Bapak juga dari kemarin itu udah menggebu-gebu, pengen banget dari bulan pertama. Akhirnya sekarang baru bisa Pak. Izin Bapak. Ini pun sidak ya? Sidak. Oh iya, lupa. Ini sidak, nggak pakai direncanakan. Jadi ya nanti kita mengalir aja Pak ya. Bagaimana Bapak bertanya dan bagaimana saya bertanya dan Bapak menjawab. Mudah-mudahan hari ini apapun yang kami keluarkan itu bermanfaat untuk teman-teman Adiaksa ataupun masyarakat luar sana. Oke, Bapak sebelum kita masuk ke topik inti, boleh dong Pak diperkenalkan diri. Bapak ini, Pak Didi ini dari mana, asalnya dari mana, dan kemudian bisa menjadi kepala kejaksaan itu dari masuk tahap CPNS itu di mana sampai sekarang ini Pak? Oke, terima kasih Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, sahabat Adiaksa di seluruh Nusantara, khususnya di Kejaksaan Negeri Mempawah. Terima kasih Mas Diki pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan diri saya. Nah, ini kalau bilang saya ini baru muncul, memang baru muncul Mas Diki. Iya Pak. Ini pun sidak ya. Sidak sangat. Sebenarnya sudah pengen lama ingin memperkenalkan diri di sini di podcast, cuma memang karena saya masih mengkonsolidasikan ke dalam, jadi baru kesempatan inilah saya bisa hadir di podcast Kejaksaan Negeri Mempawah. Baik, nama saya Didi Adiotomo. Saya masuk atau bergabung di Korps Adiaksa pada tahun 2002 Mas Diki. Jadi memang awalnya itu iseng-iseng berhadiah. Nah, iseng-iseng berhadiah itu lagi iseng di kampus diajak sama teman-teman, yuk daftar kejaksaan. Saya udah nggak yakin tuh sebenarnya. Ngapain, nggak punya keluarga di kejaksaan, udah iseng aja, iseng lah Mas Diki. Tapi bukan sembarang iseng, tetap ada usaha. Ya, pada akhirnya singkat cerita saya berhasil masuk di tahun 2002. Nah, ini kan 22 nih kan, semangat 2022 Siap, nih. harus semangat Pak. 2002 saya masuk, kemudian saya ditempatkan di CPNS di Kejaksaan Negeri Cikarang Mas Diki. Nah, itu kemudian
Saya ikut pendidikan PPJ di tahun 2005 dan lulus 2005 juga, menjadi jaksa pertama kali dan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sampai pada akhir tahun 2008 saya menduduki jabatan kasih pertama kali di Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kalimantan Barat. Jadi sebelum saya menjadi kepala Kejaksaan Negeri di sini saat ini, saya juga pernah menduduki jabatan kasih intel dan pernah merasakan air Kapuas tahun 2008. Itu pertama kali saya merasakan air Kapuas di tahun 2008. Saya potong sedikit Pak, berarti bener nih Pak, kalau udah minum airnya pasti balik lagi. Itulah, percaya nggak percaya ya inilah faktanya kan. Gitu ya. Oke, saya lanjut Mas Diki ya. Kemudian dari 2008 sampai dengan tahun 2012, kurang lebih 4 tahun saya di Bengkayang, saya pindah tugas di Kejaksaan Negeri Cimahi. Saya dipercaya menjadi Kasih Datun kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Kemudian saya dimutasi kembali menjadi Kasih Pidum Cikarang di Jawa Barat kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya dimutasi kembali menjadi Kasih Intel Kejaksaan Negeri Indramayu di tahun 2015. Kemudian di tahun 2015 juga saya pindah menjadi Kasih Intel Kejaksaan Negeri Surabaya. Kurang lebih 1,5 tahun saya pindah ruangan menjadi Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Surabaya, sampai pada akhirnya saya naik level di eselon 3 menjadi koordinator pada tahun 2018 di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, hingga tanggal 6 Agustus tahun 2021 saya dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah sampai dengan saat ini, Mas Diki. Siap, alhamdulillah. Itulah tadi cerita singkat Bapak. Yang perlu teman-teman tahu nih, sekarang Pak Didi ini berusia 41 tahun. Ya, untuk level seorang Bapak Kajari ini alhamdulillah adalah sebuah prestasi juga ya Pak. Iya. Masih muda, diberikan amanat ataupun kepercayaan oleh pimpinan untuk menjabat ataupun menduduki Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah. Iya. Oke Pak, tadi kan Bapak udah kenalan nih Pak sama Bapak. Teman-teman, perlu teman-teman tahu juga ya, kemarin sebelum Bapak datang di podcast ini udah Ibu duluan. Jadi Ibu Ketua IAD daerah Mempawah udah duduk di sini duluan dengan saya kalah set duluan ya. Salah set duluan, salib dulu sama Ibu. Oke, nanti mungkin Ibu pasti mau buat lagi nih Pak, dan mungkin kita bakal lebih sering lagi nih Pak. Dan bisa di tempat yang berbeda, nggak di sini loh ya. Siap Pak, lebih bisa. Kami juga punya tempat ruangan baru ya Pak ya. Studio online. Studio online. Nanti sekali-sekali kita buat di sana. Oke, udah cukup tadi kita perkenalan. Jadi sekarang sebelum kita nggak muluk-muluk dulu nih. Ini kan teman-teman Adiaksa ataupun teman-teman masyarakat luar sana masih banyak yang belum tahu nih Pak. Kejaksaan itu apa sih? Tugasnya itu ngapain sih? Yang mereka tahu itu kan aparat penegak hukum, ada polisi, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Mungkin secara umum banyak yang belum paham ya Pak, tugas dan fungsi jaksa itu seperti apa sih Pak? Berkenaan dengan hal-hal umum Pak. Iya, terima kasih Mas Diki. Jadi kalau berbicara tugas atau tupoksi dari kejaksaan ini, memang banyak masyarakat melihat dari satu sisi. Siap. Artinya bahwa kejaksaan itu hanya sebagai di bidang penuntutan saja. Iya Pak. Padahal kejaksaan ini luas. Jadi kalau bisa saya katakan, ya memang dasarnya adalah ketika penyidikan ada di kepolisian untuk perkara tindak pidana umum ya. Kita untuk tipikor kita juga menjadi penyidik. Itu yang masyarakat tahu seperti itu, penyidik, kepolisian, kemudian kita sebagai penuntut umum yang menuntut orang dihukum oleh hakim sebagai pemutus. Nah, padahal kalau bisa kita katakan, memang di dalam undang-undang kejaksaan dikatakan bahwa kita ini merupakan lembaga negara yang bergerak di bidang penuntutan. Memang dasar awal dikatakan demikian. Namun demikian ada beberapa bidang yang memang disebutkan juga dalam undang-undang kejaksaan, yaitu di bidang ketertiban umum, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan undang-undang. Kejaksaan juga bisa masuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, khusus di bidang perdata dan tata usaha negara, ini kita juga menjadi sebuah primadona di kejaksaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang bidang inilah yang memberikan satu nuansa lain. Masyarakat banyak tidak mengetahui kita bisa membatalkan sebuah perkawinan. Itu banyak nggak tahu tuh. Taunya kejaksaan itu ternyata bisa yang batalin perkawinan. Bisa. Iya, Pak. Bisa jika perkawinan itu memang tidak sesuai aturan, kita bisa masuk di situ. Kita bisa membubarkan yang namanya perusahaan, Mas Diki, kalau melakukan atau pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini bisa kita lakukan. Banyak masyarakat tidak tahu. Cuma memang ini diperlukan sebuah penerangan hukum terhadap masyarakat. Nah, kemudian ada di bidang ketertiban umum, di bidang intelijen bahkan. Iya.
Di bidang intelijen ini khusus di Undang-Undang Intelijen kita disebutkan khusus bahwa kejaksaan itu bergerak di bidang intelijen, khusus intelijen penegakan hukum. Tidak ada bidang lain yang disebutkan di intelijen khusus penegakan hukum kecuali kejaksaan. Nah, ini sebuah gambaran bahwa kejaksaan itu luas. Cuma memang inilah peran kita ke depan untuk lebih bisa meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan sih nanti di program 2022 ini Kejaksaan Negeri Mempawah juga bisa memberikan satu kontribusinya dalam hal memberikan pencerahan kepada masyarakat, utamanya mengenai tugas pokok dari kejaksaan itu sendiri, Mas Diki. Baik, Bapak udah tadi sedikit ada gambaran ya. Bapak udah jelasin kejaksaan itu apa, tugas pokok fungsinya itu seperti apa. Kemudian Pak, ini tadi Bapak udah secara umum ya Bapak ngasih pandangannya. Sekarang ini kita ngomongin kejaksaan ya, Kejaksaan Negeri Mempawah. Pak, di Kejaksaan Negeri Mempawah itu Pak ada beberapa bidang Pak. Ada beberapa bidang yang mungkin kita bisa sampaikan kepada masyarakat beserta tugas dan fungsinya. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan juga kepada masyarakat Ya. Pak. Baik, terima kasih Mas Diki. Di Kejaksaan Negeri Mempawah sendiri memang kita memiliki 6 bidang tupoksi di situ. Pertama kita ada bidang pembinaan. Bidang pembinaan ini memang tupoksinya baik untuk internal maupun eksternal. Internal jelas bahwa dia ada terdiri dari keuangan, ada kepegawaian, terus mengenai tata laksana, mengenai program-program internal yang memang harus dijalankan oleh bidang pembinaan. Khususnya kita bisa katakan kalau tidak ada bidang pembinaan, maka Mas Diki saya nggak bisa naik pangkat nih. Siap, Karena Pak. urusan internal semua ada di pembinaan, utamanya keuangan. Siap. Karena kalau kita bicara kinerja berbasis anggaran, pembinaan inilah yang membantu kita untuk memberikan satu definisi bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Siap. Itu yang pertama. Kedua ada bidang tindak pidana umum, Mas Diki. Siap. Ya, mungkin ini Yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat nih Pak. kita nyebutnya dapur nih kalau di Iya. dapur, karena memang hari-hari ada yang kita namakan tahap 2, orang datang untuk dilakukan pemeriksaan tersangka dan barang bukti. Pidana umum ini merupakan sebuah bidang yang membawahi 2 kasupsi, ada kasupsi peratut dan kasupsi penuntutan dan eksekusi. Ini terkait dengan tindak pidana yang secara umum dilakukan atau masuk dalam Undang-Undang KUHP dan tindak pidana umum lainnya yang memang kategorinya kategori tindak pidana umum. Kemudian ada tindak pidana atau bidang tindak pidana khusus. Ini kaitannya dengan perkara-perkara yang memerlukan extraordinary, yaitu seperti tipikor, gitu. Kemudian HAM, ya, gitu. Ini masuk di dalam lingkup bidang tindak pidana khusus. Bidang Pitsus juga membawahi 2 bidang, yaitu bidang subsi penyidikan dan kasubsi TUT. Nah, 2 hal inilah yang memang menjadi prioritas kita kalau kita berbicara tentang penegakan hukum, maka ini bagian juga primadona kita, karena satu-satunya penyidikan yang memang bisa kita lakukan dan menjadi primadona selama ini ada di bidang Pitsus, salah satunya selain Perdatum tadi. Siap. Kemudian bidang perdata dan tata usaha negara juga ini bidang yang terkait dengan perdata dan tata usaha negara, seperti judulnya tuh, perdata dan tata usaha negara. Disinilah peran kejaksaan menjadi sebuah jaksa pengacara negara. Kita bisa mewakili pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, BUMN, BUMD, untuk mewakili baik di luar maupun di dalam persidangan. Kemudian kita ada bidang intelijen. Nah, bidang intelijen tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa kita memberikan intelijen penegakan hukum. Ini merupakan supporting bagi seluruh bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Mempawah. Tanpa bantuan intelijen, maka perkiraan kita terkait dengan penegakan hukum akan kurang. Makanya peran dari Indra Adiaksa di intelijen ini sangat kuat sekali. Kemudian kita juga ada bidang yang namanya bidang PB3R, yaitu pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Ya, mungkin kalau di kepolisian itu seperti kasih tahti gitu ya. Nah, kalau kita ini PB3R tugasnya adalah melakukan pengelolaan terhadap barang bukti yang terkait dengan penanganan perkara, terus barang rampasan dan melakukan pelelangan gitu. Jadi memang ada tupoksi khusus PB3R juga bisa melakukan pelelangan terkait barang bukti tertentu yang memang harus dilakukan pelelangan kaitannya untuk PNBP kita nanti. Iya, gitu, Pak. Mas Diki. Siap, Pak. Tadi itu di bagian bidang PB3R itu, Pak, Ya. ada program juga, Pak, ya, antar barang jemput. Nah, itu, Pak, lupa. Kita nyebutnya Proabis ya, ini. Proabis itu program gratis antar barang bukti. Jadi memang seperti kita ketahui bersama, pendekatan kejaksaan ini ke depan sudah jauh berbeda. Kita harus lebih memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.
Kenapa kita harus menggunakan program ini? Ini sebuah inovasi terobosan yang mungkin juga sudah dilakukan oleh kejaksaan negeri lain. Nah, dalam konteks di Kejari Mempawah kita juga coba tekankan kembali. Kenapa? Kita membawahi 2 wilayah nih Mas Diki. Siap. Kita ada Kuburaya, kita ada Mempawah. Kalau Mempawah mungkin ada di tempat kita sini gitu nggak jauh. Tapi Kuburaya yang kita harus lalui melalui kota Pontianak lebih dahulu. Jarak tempuh 2 jam hingga 3 jam. Nah, ketika kita berharap bahwa seseorang itu menunggu datang untuk mengambil barang buktinya, kemudian belum lagi kita berbicara mengenai pandangan masyarakat ketika kejaksaan nanti dimintain duit lah segala macam. Nah, program inilah yang akan mengikis itu, Proabis ini. Kita kikis yang namanya istilah kalau masyarakat katakan ada pungli di situ. Kita tekan dengan melalui Proabis ini. Kita antarkan, masyarakat nggak perlu susah-susah, terutama yang Kuburaya yang jauh-jauh. Kita antarkan barang bukti tersebut. Kemudian masyarakat juga akan betul-betul merasakan bagaimana manfaat dari Proabis ini. Nah, itu yang tadi terkait dengan kegiatan Proabis. Tapi untuk lebih jelasnya jangan dijelaskan sini. Nanti ada nih guys. Nanti ada session khusus untuk kegiatan ini. Nah, gitu. Mungkin juga bisa langsung Bapak dengan kasihnya langsung ya Pak ya. Itu. Nanti kita tunggu mungkin satu-satu semua kasih kita jabarin Pak di sini Pak. Ya. Oke, siap. Tadi udah Bapak juga jelasin bidang-bidang di kejaksaan beserta dengan tusi-tusinya secara singkat aja tadi. Iya Pak. Jadi Bapak ini kan udah sekitar 4 bulan ya Pak di sini Pak? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Jadi kinerja Bapak selama 4 bulan ini saya rasa menurut pribadi dan mungkin teman-teman pegawai di sini juga merasakan banyak perubahan. Dalam artian selalu ada hal positif terhadap penyegaran ya Pak ya. Iya. Harus. Jadi untuk tahun 2021 sudah dilewati Pak. Jadi saya boleh minta dong Pak, di tahun 2021 selama 4 bulan selama Bapak menjabat, kira-kira program apa yang udah Bapak jalani, dan di tahun 2022 nanti program apa aja nih Pak yang tahun ini bakal Bapak canang Pak? Ya. Baik Mas Diki, jadi kalau berbicara tahun 2021, karena saya masuk sudah di ending, di akhir, di 4 bulan terakhir, tidak banyak program yang saya lakukan di tahun 2021. Tetapi lebih saya mengintensifkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KASI. Seperti saya katakan bahwa KASI ini adalah merupakan kaki tangan saya. Gitu. Artinya ketika kinerja mereka baik, mempengaruhi institusi, maka semuanya akan baik. Maka saya mendorong mereka di tahun 2021. Seperti saya katakan, karena saya baru 4 bulan, tidak ada program baru yang saya lakukan di tahun 2021. Saya mendorong, dan alhamdulillah dorongan yang saya lakukan tersebutlah membuahkan hasil, khususnya dari PNBP. Karena penegakan hukum ini juga harus berbanding lurus dengan pendapatan negara. Tidak saja kita serta-merta melakukan penegakan hukum tanpa kita memikirkan apa yang sudah dikeluarkan oleh negara. Dalam hal ini anggaran, maka ada kickback baliknya, gitu lah. Yaitu PNBP. Perlu diketahui Mas Diki, di tahun 2021 dari target sebesar 217 juta sekian yang ditargetkan menjadi PNBP tahun 2021, tahun 2021 kita mendapatkan 1 miliar lebih Mas Diki. Jadi kalau dipresentasikan itu sekitar 761%. Itu luar biasa, capaian sangat luar biasa. Capaian dari 200 juta sekian menjadi 1 miliar. Di luar prediksi. Nah, ini semua berkat kinerja atau kerja keras dari para KASI dan Kasubag di situ. Mereka yang terus menekankan bagaimana penegakan hukum itu harus berbarengan dengan pendapatan negara. Kita bisa dapat dari tilang, dari uang denda, biaya perkara, dan seterusnya. Nah, 2021 itu tupoksi saya yang saya lakukan. Saya push terus bagaimana bisa mendapatkan, alhamdulillah bisa mendapatkan PNBP yang jauh lebih besar dari target. Nah, 2002 bagaimana? 2022? Nah, gitu. Pertanyaannya kan itu. 2022 saya sudah canangkan dengan para KASI. Ada semangat baru dan harapan baru. Itu tagline kita. Semangat baru, harapan baru. Sekilas saya sampaikan Mas Diki 2022. Saya nggak akan panjang lebar. Saya kemas semua kegiatan yang kita lakukan menjadi program yang namanya Trisap. Apa tuh Trisap? 3 SAB lah. Saatnya Adiaksa berbicara dengan tagline bicara yang hangat agar mudah diingat. Saatnya Adiaksa beraksi, aksi kami nyata bukan retorika. Saatnya Adiaksa berbagi untuk sesama. Ini merupakan kombinasi, kolaborasi, semua program yang telah ada ditambah dengan inovasi-inovasi baru. Yang secara spesifik nanti akan kita launching. Ini belum di launching Mas Diki. Ini hanya bocoran saja. Launchingnya nanti ada deh. Oke deh. Ini tadi Bapak sepertinya awal tahun udah sangat semangat nih Pak.
Tadi itu udah Bapak banyak loh Pak program yang akan Bapak canangkan di tahun 2022. Tapi harus Bapak ingat juga Pak, Bapak di sini di pundaknya ini ada 2 kabupaten loh. Jadi buat teman-teman, Kejaksaan Negeri Mempawah ini membidangi ataupun membawahi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kuburaya. Untuk Kabupaten Kuburaya, kami yang dari Mempawah ini harus melewati Kota Pontianak dulu Pak ya. Jadi bisa dikatakan bahasanya itu ya kadang-kadang membagi badan lah Pak di sana. Misalnya ada kunjungan ataupun undangan kita ke sana. Dan kita punya bandara ya Pak ya. Jadi Bandara Supadio itu Pak adalah wilayah hukumnya Kejaksaan Negeri Mempawah Pak. Jadi yang berkaitan dengan kedatangan tamu dari luar ataupun kedatangan pimpinan itu adalah juga tanggung jawab kita ya Pak. Tanggung jawab kita. Apabila memang para tamu datang, kita dari sini langsung standby ke sana Pak. Jadi untuk di Kejari Mempawah ini tidak akan mudah Pak. Betul. Dengan program-program Bapak yang tadi Bapak canangkan begitu banyak, kemungkinan akan selalu ada hambatan dan tantangan. Pasti. Bagaimana cara Bapak untuk menyikapinya Pak? Iya, terima kasih Mas Diki. Kalau berbicara mengenai kegiatan di Kejaksaan ini tentunya hambatan dan tantangan setiap hari. Gitu, baik dari luar maupun dari dalam. Sekarang saya berbicara secara umum, berbicara yang klasik mengenai SDM. Siap. SDM kita sedikit, kurang bahkan, utamanya bidang intelijen, karena bidang intelijen inilah garda terdepan ketika menjadi bempernya pimpinan untuk menjadi mata telinga pimpinan. Kita tadi Mas Diki sudah sampaikan ada 2 wilayah, betul. Kita punya wilayah yang namanya Kuburaya dengan objek vitalnya adalah bandara. Ini suatu hal yang penting. Kita punya posko di situ. Jadi buat teman-teman Adiasa kita sampaikan kita punya posko di situ. Selama ini kita bagaimana mengakalinya kan gitu. Ini salah satu hambatannya adalah SDM nih misalnya. Siap. Salah satu hambatan itu kita akali dengan kita bekerja sama Mas Diki. Kita punya kawan-kawan di situ ada Angkasa Pura. Kita punya kawan-kawan bea cukai di situ. Salah satu program di posko itu kan salah satunya untuk melakukan kegiatan mengantisipasi keluar masuk barang orang yang memang diduga melakukan kejahatan dan sebagainya. Nah, itu salah satu pola yang kita coba ini kan. Kita coba menggandeng dengan stakeholder yang lainnya. Tujuannya adalah dengan kekurangan SDM yang kita miliki atau hambatan yang kita miliki itu bisa membantu. Tentunya tidak maksimal, tetapi paling tidak bisa membantu. Nah, ini yang coba kita lakukan. Kemudian kita coba mengkombinasikan dengan bidang-bidang lain. Ketika kita berbicara 2 wilayah, ini saya bisa sistem rolling nih. Pitsus bisa ke Intel, Intel bisa ke Pitsus gitu. Atau sebaliknya Pidum bisa ke Pidum, Pidum bisa ke Pitsus, Pidum bisa ke Intel. Jadi manajerial terkait dengan SDM inilah yang bisa menghasilkan sebuah produk. Ketika kita membutuhkan sebuah produk intelijen misalnya, itu bisa terlampaui dari yang kita inginkan. Nah, hal-hal tersebutlah yang dibutuhkan, artinya inovasi-inovasi dari kita. Seperti moto kita kan Mas Diki, siap melayani, cerdas, berinovasi. Artinya hambatan tidak boleh menjadi sebuah rintangan, tapi menjadi sebuah tantangan dan menjadi sebuah hasil yang baik. Siap Bapak. Bapak udah semangat sekali kayaknya nih Pak. Ya, mudah-mudahan semangatnya nggak akan kendor ya Pak sampai akhir tahun. Amin, amin, amin. Jadi tadi Bapak udah ngomongin bandara, jadi agak teringat nih Pak. Ini beberapa bulan lalu agak hot nih Pak. Bapak Jaksa Agung kita pimpinan kita di pusat Pak mengeluarkan Seja Pak. Seja. Maaf. Seja nomor 17 tahun 2021 dan Seja nomor 16 tahun 2021 tentang yang 17 tentang berantas mafia pelabuhan dan bandara Pak. Jadi yang untuk Seja 16 2021-nya itu tentang berantas mafia tanah. Jadi boleh dong Pak dijelasin Pak, apa sih itu berantas mafia tanah, mafia pelabuhan dan mafia bandara itu Pak? Jelasin Pak, tolong Pak. Iya. Terima kasih Mas Diki. Jadi memang betul tahun 2021 kita memiliki 2 Seja 16 kaitannya dengan mafia tanah, terus Seja 17 kaitannya dengan mafia pelabuhan dan bandara. Ini merupakan respon dari pimpinan kita. Kita salut dengan pimpinan kita yang telah memberikan satu surat edaran dan menjadi satu sebagai legal kita lah untuk melakukan tindakan di lapangan. Kenapa muncul
SE ini kan gitu. Pertanyaannya itu, apalagi kita di 2 wilayah tadi, kita 2 wilayah ini masuk dalam SE kita nih, SEja kita nih. Dua-duanya ada kita nih Pak. Ada kita nih, makanya benar Mas Diki bilang tantangannya luar biasa kok di sini. Kita dengan jumlah SDM kurang, tapi kita membawahi 2 wilayah di mana dua-duanya ini memiliki objek vital. Satu bandara, satu pelabuhan internasional yang akan insya Allah diresmikan di bulan Maret ini atau tahun inilah kalau tidak ada halangan oleh Presiden. Nah ini kadang kalau kita berbicara aduh berat, ya berat, semua nggak ada yang nggak berat, semua berat. Cuma permasalahannya kita mau tidak melakukan. Nah SE 16 ini filosofinya, kita berbicara filosofi kenapa ada tim pemberantasan mafia tanah. Ini bentuk keresahan dari negara yang diwakili oleh JA dengan Seja ini terkait dengan banyaknya gitu kan, mungkin di media juga sudah banyak bagaimana kasus tanah orang dengan itikat baik membeli tanah tiba-tiba hilang, tidak bisa memiliki tanah yang dibelinya, kemudian orang sudah memiliki warisan dari sekian tahun tiba-tiba beralih ke orang lain. Nah ini sebuah bentuk keresahan yang kita kejaksaan perlu hadir di situ gitu. Kita bagian dari masyarakat, kita hidup di masyarakat, kita juga dari masyarakat, sehingga kita perlu hadir di situ. Kita hadir juga untuk membantu instansi-instansi lain gitu. Kaitannya adalah bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman, aman kepada masyarakat. Begitu juga dengan di Seja 17 kaitannya dengan mafia pelabuhan dan bandara. Nah, kalau kaitannya mafia di pelabuhan dan bandara, ini kaitannya memang bentuk keresahan negara terkait dengan pendapat yang diterima oleh negara. Berapa kerugian yang bertahun-tahun dialami oleh negara ketika contoh hilir masuknya barang dari luar ke Indonesia tidak dilakukan penghitungan pendapatan yang benar sehingga hilang. Nah, ini bisa kita antisipasi dengan kita. Ini semua terjadi karena memang negara dengan instrumen yang ada termasuk kejaksaan itu membutuhkan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dan kita hadir dan harus hadir di situ. Makanya mudah-mudahan dengan terbentuknya Seja ini, dan jangan lupa Kejaksaan Negeri Mempawah juga sudah membentuk tim, Mas Diki. Siap. Sudah membentuk, tinggal pelaksanaan, dan sudah ada sih dilaksanakan gitu. Cuma nanti tinggal masyarakat kalau minta informasi silakan. Kita sudah melakukan pembentukan tim pemberantasan mafia tanah dan sudah melakukan aksi. Seperti tadi saya bilang, saatnya desa beraksi, aksi kami nyata, bukan retorika. Kita sudah melakukan aksi. Nah, intinya Seja ini melindungi masyarakat dan negara. Gitu Mas Diki. Oke, siap Pak. Bapak udah jelasin tadi nih masalah Seja ini, Seja itu, dan tentang berantas. Tapi Bapak nggak jelasin tadi Pak, gimana sih masyarakat buat cara ngelaporin dan ngaduinnya Pak? Tolong dong jelasin. Oke, terima kasih Mas Diki. Jadi kalau berbicara mengenai pengaduan, sama Mas Diki dengan pengaduan yang sudah kita lakukan. Kalau memang masyarakat ingin mengadu secara langsung, kita punya pos pelayanan pengaduan masyarakat yang ada di depan kantor Kejaksaan Negeri Mempawah. Silakan, di situ tempatnya juga insya Allah nyaman, bisa langsung masuk. Kita juga punya PTSP, sampaikan juga. Jadi ada 2 tempat, ada yang piket di pos pelayanan pengaduan, ada juga di PTSP untuk menyampaikan aspirasi ataupun laporan-laporan jika memang mengetahui terkait adanya kegiatan mafia tersebut. Kemudian jika memang malas, kita juga punya website Mas Diki gitu, yang memang bisa digunakan masyarakat untuk langsung melaporkan, dan insya Allah petugas kita tiap hari memantau ada tidaknya laporan itu. Jadi kalau untuk pelaporan seperti biasa, silakan masyarakat yang mengetahui adanya kegiatan mafia baik di bandara, pelabuhan maupun kegiatan mafia tanah, laporkan kepada Kejaksaan Negeri Mempawah. Insya Allah kami tindak lanjuti. Sekali lagi, kita juga sudah aksi loh, bukan hanya retorika. Iya, ini tagline-nya udah disimpan terus sama Bapak nih. Oh iya Pak, sebelum kita mengakhiri nih Pak, mungkin saya mau tanya satu lagi nih Pak. Ada beberapa aturan ataupun perja dari Pak Jaksa Agung yang agak-agak hot nih di beberapa belakangan ini. Jadi di tahun 2020 itu Pak, ya Pak Jaksa Agung mengeluarkan perja Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 Betul. Tentang restoratif justice. Boleh dong Pak dijelasin Pak, ini lagi hot nih Pak, banyak di media-media ini udah timbul Betul. Nih Pak. Jadi memang Mas Diki, kalau kita berbicara mengenai restoratif justice melalui Perja 15 tahun 2020, kita hadir untuk memberikan satu nuansa baru. Sebenarnya bukan nuansa baru sih, kita punya yang namanya ajas dominus litis, yaitu ajas kejaksaan yang memang tidak dimiliki orang lain. Kita penentu perkara. Kenapa diperlukan sebuah RJ? Banyak latar belakang yang menjadi dasar terbentuknya RJ. Salah satunya adalah begitu overcrowdednya lembaga pemasyarakatan dan rutan yang ada di Indonesia.
sehingga perlu dilakukan langkah-langkah hukum lain atau baru yang bisa menyejukkan kondisi-kondisi seperti itu. Salah satunya RJ. RJ ini merupakan restoratif justice yang kalau kita bisa artikan ini pemulihan keadaan seperti semula. Tentunya apakah semua bisa di RJ? Tidak dong. Ada batasan-batasan yang memang bisa dilakukan RJ, seperti yang dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian adanya perdamaian, kemudian tindak pidana yang dilakukan merupakan ancamannya denda atau pidana penjara minimal atau tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ini merupakan batasan-batasan yang memang tidak boleh dilanggar. Artinya RJ bisa dilakukan dengan batasan tertentu. Ya, harapannya apa? Harapannya adalah dengan adanya RJ ini, masyarakat yang tadinya memang melakukan sebuah tindak pidana, dia kembali sadar gitu, dan korban yang mengalami juga bisa memberikan satu edukasi terhadap pelaku bahwa bahwa kita sebagai manusia biasa kembali ke masyarakat seperti biasa kembali. Seperti itu Mas Diki. Baik Bapak, jadi perlu teman-teman ketahui ya, sekarang ini udah zaman milenial ya Pak. Ya. Gak semuanya yang berkaitan dengan kejaksaan itu masalah dengan penuntutan, penghukuman, itu nggak semua sekarang lagi Pak. Sekarang kejaksaan lebih membuka diri pastinya Pak ya. Lebih welcome untuk teman-teman di luar sana, masyarakat yang punya pengaduan ataupun punya masalah tentang masalah hukum, dan konsultasi hukum kita juga punya Pak. Lupa disebutin tadi Pak. Betul. Boleh langsung datang ke kejaksaan Boleh Pak. Langsung dengan senang hati. Iya, kita ini akan layani. Siap Bapak, ini sepertinya udah jamnya untuk kita istirahat nih Pak. Mohon izin, siap salah Bapak. Mungkin di kedepannya, di kedepan hari dan episode lain kita bisa bertemu lagi ataupun Bapak dengan kasih sini Bapak. Saya tunggu Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ingin canangkan, apa yang ingin Bapak sampaikan dan Bapak kerjakan di tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik, dan kami pun sebagai support system dari Bapak bisa melaksanakan tugas dan perintah Bapak dengan maksimal Pak. Iya. Mudah-mudahan ya. Amin. Pak, sebelum ini terakhir lagi Pak, ini terakhir Pak. Ya. Sebelum kita tutup, boleh dong Pak, Bapak kasih semangat baru kita untuk tahun 2022 ini untuk Kejari Mempawah Pak. Baik. Terima kasih Mas Diki. Buat sahabat Adiaksa di seluruh Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Mempawah, 2022 sudah ada di depan mata. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, layani masyarakat karena kita bagian dari masyarakat. Yang ketiga, 2022 ada harapan baru dan semangat baru. Baik, gitu. Bapak. Cukup. Salam Adiaksa. Salam Adiaksa.